Puji Tuhan, Bapak Ibu, pada pagi hari ini kembali kita belajar akan firman Tuhan ya. Kalau namanya belajar itu supaya apa? Supaya apa kalau kita belajar itu? Supaya kita ya, supaya lebih banyak tahu. Itu kalau belajar yang sungguh-sungguh ya. Ada murid-murid yang belajar dengan serius, ada murid yang belajar dengan tidak serius ya. Nah, itu akan sangat membedakan kualitas dari murid itu sendiri. Puji Tuhan. Nah, sekarang saat ini saudaraku, Tuhan itu rindu untuk melawat umatnya. Nah, tergantung kita. Bagaimana? Apakah kita juga rindu dilawat oleh Tuhan? Ya. Baik, kita baca lebih dulu dari Matius. Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Kalau sudah menemukan, mari kita berdiri bersama-sama dan membaca bersama-sama ayat ini. Matius 5 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu pernah lapar? Ya. Tentu kita pernah lapar, tentu lapar perut ya. Nah, kalau lapar, Bapak Ibu lapar, apa yang Bapak Ibu lakukan? Makan. Kalau ada makanan, kalau tidak ada makanan? Kalau tidak ada makanan? Minum. Kalau tidak ada minuman? Cari, ya kan? Kita bekerja untuk mendapat sesuatu yang bisa dimakan, ya kan? Berarti ada apa? Usaha, ya kan? Karena lapar, ada usaha. Oh, aku kok lapar, tapi saya nggak punya apa-apa. Cobalah saya berdiri di perempatan jalan yang pretty, orangnya berang, dapat 1.000, 2.000, loh itu kan bekerja, ya kan? Apa saja yang bisa kita jumpai untuk kita bisa bekerja, pasti kita bisa makan, ya. Jangan sampai lah nggak ada apa-apa, nanti lah nunggu anak saya nanti kalau kasih saya, ya. Tapi selagi kita masih produktif, tentunya kita tidak ingin seperti itu, ya kan? Apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mengenyangkan kelaparan kita akan kerjakan, gitu kan? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita lapar akan firman Tuhan? Karena lapar firman Tuhan itu tidak sama dengan lapar tubuh ya. Kalau lapar tubuh itu bawaannya apa? Males, ngantuk gitu ya, loyo, gak ada kekuatan. Tapi kalau lapar firman Tuhan, haus dan lapar akan kebenaran, itu nggak ada orang tahu kecuali dirinya sendiri, ya. Nah, kalau kita lapar akan kebenaran, sebetulnya apa yang harus kita lakukan? Seperti kalau kita lapar akan perut kita berusaha untuk mencari makanan. Tapi kalau kita lapar akan kebenaran, apa yang kita cari? Ya tentu kebenaran itu kan. Nah, seringkali ini yang kita abaikan. Karena ini kebutuhan jiwa. Jiwa itu di dalam kita tidak kelihatan. Tapi jiwa sama tubuh itu lebih penting jiwa, karena jiwa ini akan memiliki kekekalan. Kalau tubuh saudara, tubuh saya satu saat akan mati. Hanya seumur tubuh kita ini hanya sebatas liang kubur usianya. Tapi kalau jiwa saudara, jiwa saya itu nilainya kekal. Nah, tapi seringkali ini yang tidak diperhatikan. Lapar akan kebenaran, alhamdulillah, ya nanti saja. Akhirnya ketika kita lapar akan kebenaran, lapar akan firman Tuhan, apa yang ada di dalam jiwa kita,
gersang, uring-uringan, ya. Ini salah, itu salah, ya. Nggak ada damai, itu pasti, ya. Walaupun mungkin ketemu orang bisa masih tersenyum, tertawa, ya. Tetapi sesungguhnya dalam jiwa seseorang yang haus dan lapar akan firman Tuhan itu tidak ada damai. Jadi saudaraku, sebetulnya haus dan lapar akan kebenaran ini lebih penting daripada haus dan lapar akan makanan. Jadi mari kita belajar memperhatikan jiwa saudara dan jiwa saya. Karena jiwa itu nilainya kekal. Kalau tubuh ini tadi sudah katakan sebatas liang kubur. Tapi satu saat tubuh yang dikubur ini akan dibarui, dibangkitkan. Haleluya. Sudah tidak ada lagi sakit lever, sakit gula, ya, asam urat sudah tidak ada lagi. Dibangkitkan, dibarui. Tapi kalau jiwa kita ini, ya, harus dibarui mulai sekarang, ya, mulai sekarang ini. Jiwa dan roh kita ini akan terus makin hari makin dibarui dengan apa? Dengan firman. Jadi kalau orang haus dan lapar akan berusaha mencari. Haleluya. Dan orang yang hatinya rindu mencari, haus dan lapar, itu loh yang dilihat oleh Tuhan. Kemarin kita membaca dari Mazmur, ayo kita baca aja. Mazmur 14 ayat yang kedua. Silakan. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Tuhan itu memandang untuk melihat anak manusia di dunia ini, ya. Dilihat apakah ada yang mencari Allah, yang mencari kebenaran, ya, yang mencari firman. Lah kalau ada kerinduan kita, itu loh yang ditangkap oleh Allah, dan itu loh yang akan dilawat oleh Tuhan. Bapak Ibu rindu lawatan Tuhan? Lawatan Tuhan itu semacam apa? Wah, aku dilawat Tuhan, aku sakit disembuhkan. Wah, aku dilawat Tuhan, aku kekurangan dicukupi oleh Tuhan. Wah, aku dilawat oleh Tuhan, persoalanku diselesaikan. Itu hanya sebatas di dunia. Tapi lawatan Tuhan yang penting itu ketika saudara merindukan Allah dan Allah melawat, memberi satu perubahan untuk saudara makin terhubung dengan Tuhan. Untuk kita semakin mengasihi Tuhan, semakin merindukan Tuhan. Ini loh lawatan Tuhan. Ada perubahan. Jangan sampai kita ikut Tuhan sudah lama, sudah berpuluh-puluh tahun, nggak ada perubahan. Imannya cuma sebatas percaya selamat. Ya puji Tuhan, Tuhan sudah menolong saya, menyertai saya, puji Tuhan. Saya hidup dengan kecukupan. Sampai sebatas itu saja kan? Mari, kalau saudara rindu akan Tuhan, rindu mengerti firman Tuhan, jangan kita berhenti cuma di sini, ya. Itu level yang paling rendah, percaya yang level paling rendah. Kita akan meningkat, ya, bertumbuh. Biarlah iman kita makin hari makin bertumbuh sampai dewasa, mengenal, mengerti akan kehendak Tuhan, mengerti isi hati Bapa. Lah seringkali ini yang tidak kita rindukan, ya. Gimana sih hatinya Bapak itu? Apakah setiap hari aku ini menyenangkan Tuhan atau tidak, gitu ya? Nah, itu perlu koreksi, perlu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan membiarkan Roh Kudus itu berbicara, bersuara dalam hati kita, ya. Kalau kita tidak pernah melakukan hal itu, kita merasa bahwa aku orang sudah percaya itu. Aku orang sudah tiap minggu gereja. Aku sudah aktif gereja. Tapi pertumbuhan iman kita di mana? Kita tidak tahu.
Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan belajar dari Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 40 tentang lawatan Tuhan terhadap seorang Sida-Sida, ya. Sida-Sida itu adalah pegawai istana, ya. Tentu orang pembesar, ya. Lawatan Tuhan atas Sida-Sida dari Ethiopia. Ya. Kita baca saja dari ayat 26 sampai ayat 31. Silakan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Amin. Lawatan Tuhan terjadi karena seorang Sida-Sida ini rindu mengerti, ya, rindu mengerti. Kita melihat bahwa Sida-Sida ini baru pulang dari beribadah, tapi dalam perjalanan dia buka lagi apa yang sudah didengarkan tadi saat dia ibadah. Pernahkah kita begitu? Setelah pulang dari ibadah kita baca lagi untuk ingin mengerti, atau mungkin puji Tuhan wis lega, aku sudah ibadah, ditutup plek Alkitabnya taruh. Sing penting aku wis ibadah, mbok ngerti mbok ora. Tapi lihat Sida-Sida ini, kalau Bapak Ibu ingin dilawat oleh Tuhan, miliki kerinduan untuk mengerti, haus dan lapar akan firman Allah. Tapi kalau kita nggak ngerti karena nggak ngerti karena wes pokoknya sepenting apa sih ibadah lah, cukup puas. Dan pengiringan kita kepada Tuhan seperti ini sulit untuk berdiri. Tadi kita nyanyi, mengikut Yesus itulah kekuatan hidupku, ya. Mengiring Yesus itu kesukaan hatiku. Apakah ini juga menjadi kesukaan kita? Sida-Sida ini pulang dari ibadah dia baca. Nah kita melihat Sida-Sida itu siapa? Ya. Kalau kita melihat diri sini, ya. Kemudian mana ini? Ya. Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu Filipus turun, adalah seorang Ethiopia, seorang Sida-Sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi ini orang pegawai istana yang dipimpin oleh seorang ratu, ya, Sri Kandake. Sri Kandake itu artinya perempuan bangsawan, gitu ya. Nah, kerajaan Ratu Sri Kandake ini punya pegawai, Sida-Sida ini. Sida-Sida itu artinya pegawai istana, gitu ya. Nah, Sida-Sida ini orang proselyt. Proselyt itu apa? Proselyt itu orang non-Yahudi tapi beragama Yahudi. Luar biasa, ya. Non-Yahudi tapi beribadah mengikuti agama orang Yahudi. Nah, kita tahu agama Yahudi itu agama yang diajarkan oleh Musa, ya, Taurat. Nah, tentu dia ngerti tentang nubuat-nubuat tentang kelahiran Mesias. Nah, ketika dia mengerti, membaca tentang kitab Yesaya, ya,
dan kita nggak ngerti apa sih maksudnya gitu ya. Dia baca ulang untuk membaca untuk lebih mengerti lagi. Saat itu Tuhan utus Filipus. Filipus, kamu turun, jumpai, kamu masuk di jalan yang sunyi, ya. Kamu masuk ke jalan yang sunyi. Haleluya. Saudaraku, lawatan Tuhan terjadi itu atas kerjasama, sinkronisasi, ya, dengan Tuhan, dengan orang yang diutus. Dalam hal ini adalah Filipus, ya. Tuhan mengutus khusus Filipus. Kalau di ayat 1 itu, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Jadi Filipus mendengar perintah dari malaikat, ya. Katanya, bangun dan berangkatlah ke sebelah selatan. Jalan itu sunyi, berangkat kamu sana. Mungkin kalau Filipus nggak nurut, mikir ngapain jalan sunyi, siapa yang akan saya jumpai di sana, ngapain Tuhan utus saya? Logikanya bisa berbicara begitu. Tetapi Filipus taat. Haleluya. Kerjasama Tuhan dengan orang yang taat membuahkan lawatan bagi sidang-sidang. Puji Tuhan, ya. Jadi ada Filipus yang taat. Kalau Bapak Ibu menjadi orang yang siap taat, siap dipakai oleh Tuhan, lawatan Tuhan terjadi untuk banyak orang-orang di sekitar kita, ya. Tapi kalau kita melempem, kita tidak mau dipakai Tuhan, kita enggan dipakai Tuhan karena itu melelahkan, ya. Diutus Tuhan itu melelahkan, bukan tanggung jawab kita, ya, bukan urusan kita, bukan kepentingan kita. Tapi Filipus mau pergi kamu sana. Haleluya. Puji Tuhan. Dan ayat 27 kita membaca, lalu berangkatlah Filipus. Jadi Filipus tidak bilang, ya Tuhan besok pagi aja ya Tuhan, sekarang saya capek. Kalau ayat sebelumnya itu kita melihat pelayanan Filipus, dia habis melayani belum istirahat. Lalu kemudian berkatalah seorang malaikat. Kalau Filipus menunda itu mungkin wajar, capek, ya. Tetapi ketika malaikat mengutus tanpa menunda, lalu berangkatlah Filipus. Mari saudaraku, ketika kita melihat sesuatu yang Tuhan tunjukkan untuk kita kerjakan, langsung kita kerjakan. Apalah ngambil bahan lah engkau disini dan tolak-tolak dulu, siapa sih mau kerja? Kalau ada yang berangkat kerja, saya nimbrung. Kalau nggak ada ya wis lah. Apa begitu? Hal. Mari Bapak Ibu kita punya mata. Seringkali kita berdoa, Tuhan berikan aku mata seperti mata untuk bisa melihat apa yang harus dikerjakan, apa yang Tuhan mau kerja. Seringkali kita hanya melihat untuk kepentingan diri, karena kita menjadi raja buat diri, tapi tidak peduli dengan apa yang dilihat oleh Tuhan, apa yang dikeluhkan Tuhan. Haleluya. Ada Filipus yang mau taat. Lawatan Tuhan bisa terjadi. Lawatan Tuhan terjadi bagi gereja ini. Kalau pribadi lepas pribadi, majelis-majelis, tuan-tuan jemaat punya hati seperti Filipus. Diutus oleh Tuhan langsung bergerak, ya. Jadi aktivitas kita itu harus digerakkan dari hati yang mengasihi Tuhan. Kalau kita cuma aktivitas, gak ada nilainya, dan itu bisa capek, dan itu bisa kecewa. Haleluya. Dan Filipus melaksanakan dengan tidak menunda. Ini pribadi Filipus. Yang kedua, pribadi Filipus, sekalipun jalan itu sunyi, tidak menarik. Melayani Tuhan itu enggak menarik, melelahkan, capek, enggak dapat apa-apa, enggak menarik. Bagaimana?
Kita siap melayani Tuhan. Melayani, namanya melayani itu perlu kerendahan hati, ya. Melayani itu korban, ya. Nah, ini yang Tuhan minta. Kalau Bapak Ibu ingin gereja ini dilawan Tuhan, ayo pribadi lepas pribadi bangkit. Aku mau dipakai oleh Tuhan. Aku mau diutus oleh Tuhan. Aku mau bekerja bersama dengan Tuhan. Tentu tidak bekerja seakan PDW, ya, bekerja seturut dengan apa yang Tuhan tunjukkan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, dan Filipus berjalan ke jalan yang sunyi. Filipus gak tahu saya harus ngapain di sana. Yang penting berjalan dulu. Haleluya. Ini loh pimpinan Tuhan, ya. Tuhan itu memimpin, tidak langsung menunjukkan kamu jalan ke sunyi, nanti kamu ketemu ini, ketemu itu. Enggak. Ketika Tuhan perintahkan kamu keluar Abraham dari tanah Ur Kasdim ke negeri yang akan kutunjukkan, bukan negeri yang sudah ditunjukkan, akan kutunjukkan. Jadi Abraham melangkah. Haleluya. Bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan selangkah demi selangkah. Haleluya. Ini pimpinan Tuhan. Kalau saudara berdoa, Tuhan pimpinlah kami, baru dipimpin selangkah, kita gak nurut. Lah bagaimana kita mau sampai 10 km ke depan? Haleluya. Kalau kita berdoa minta dipimpin oleh Tuhan, maka ketika Tuhan memimpin kamu melangkah, kamu lakukan ini, kita nurut. Tuhan singkapkan lagi, lakukan ini, singkapkan lagi, lakukan ini. Haleluya. Itu baru dipimpin dan mencapai pada kedewasaan yang diinginkan. Ya. Jadi saya rindu Bapak Ibu, jangan kita, ini kedatangan Tuhan sudah mendekat, ya. Ayo kita dewasa rohani. Jangan kita seperti bayi-bayi rohani yang ingin dilayani terus. Kalau saudara rindu jemaat ini, gereja ini dilawat oleh Tuhan, masing-masing siap untuk dipakai oleh Tuhan seperti Filipus. Dan melayani Tuhan itu memang kayak jalan yang sunyi, tapi dilebus dulu. Sampai di sana dia nggak tahu, ya. Dan kata Roh kepada Filipus, dekati kereta itu, gitu ya. Nah, Filipus sudah sampai di jalan yang sunyi, ayat 27 itu dikatakan, sekarang orang itu sedang, ayat 28, sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam kereta sambil membaca kitab Yesaya. Kemudian kata Roh, ayat yang ke-29, kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta. Bisa bayangkan? Dokar sama Filipus lari. Kira-kira seperti apa? Capek kan? Terengah-engah. Wong kereta didekati, kuda lari, sama orang lari cepat mana? Cepat mana? Cepat kuda, ya. Tapi kata Roh, dekati. Malah Tuhan kesel. Siapa sih? Aku nggak ngerti. Aku nggak kenal, aku berdoa. Selamat kamu, nggak selamat kamu. Tapi Filipus itu, walaupun itu melelahkan. Bagaimana? Kita perhitungan kelelahan kita. Kita perhitungan kerugian kita untuk Tuhan. Tuhan sudah rugi. Dia mempersembahkan seluruh hidup, ya. Untuk dapat apa saya melayani Tuhan? Aku melayani Tuhan gak dapat apa-apa, ya. Aku melayani Tuhan gak dapat apa-apa. Nah saudaraku, tapi Filipus terengah-engah mengikuti kereta itu. Haleluya. Kita melihat di sini Filipus yang maka lawatan Tuhan terjadi. Tuhan melihat dari jauh, dari surga, memandang ke bawah anak manusia, sida-sida, seorang sida-sida. Tuhan melihat, dia rindu, ngerti firman Tuhan, dia baca tapi gak ngerti. Dan ketika Filipus mendengar, haleluya,
Sida-sida itu ingin mengerti, ya. Jadi ini lawatan Tuhan itu terjadi, Tuhan yang ngatur. Tuhan yang ngatur. Jadi Tuhan memandang sida-sida, kemudian dia dalam perjalanan langsung ketek Filipus, Filipus, kamu pergi ke jalan yang sunyi, ya. Dan untuk Filipus itu langsung berjalan ke jalan yang sunyi. Kalau Filipus nunda, nggak ketemu sida-sida. Ketaatan ini loh penting, saudara, ya. Kalau kita menunda, ya, lewat sudah, ya, lewat rencana Allah, lewat, nggak terjadi. Lawatan Tuhan nggak terjadi. Tapi karena Filipus nggak menunda, koreksi pribadi kita. Pernahkah kita menunda apa yang Tuhan perintahkan kepada kita? Mesubailah, masih ada yang banyak yang kerja. Haleluya. Kalau Tuhan sudah perintahkan, gerakkan. Ayo kita mau bekerja, ya. Dan ketika Filipus tidak menunda, maka ketemu. Dan Roh berkata, ayo dekati orang ini. Puji Tuhan. Dan sekarang yang dilawan Tuhan yang penting ini adalah sida-sida. Kenapa Tuhan melawat? Kenapa Tuhan mengutus Filipus? Karena Tuhan melihat sida-sida ini rindu mengerti untuk dibimbing. Bagaimana konser, jalankah ketua-ketua konser? Saudara bimbing anggota selmu atau saudara biarkan? Haleluya. Sida-sida rindu bimbingan, maka Tuhan utus Filipus. Haleluya. Karena Tuhan melihat Filipus, sida-sida yang rindu. Sedang apa? Baca kitab Yesaya, ya. Tapi nggak ngerti. Dan itu jalannya sunyi. Sida-sida mau tanya ke siapa? Makanya Tuhan kirim Filipus, dan Filipus memulai bertanya. Tuhan, apakah Tuhan ngerti apa yang Tuhan baca? Bagaimana aku bisa mengerti kalau nggak ada orang yang memberi pengertian? Kalau Filipus siap untuk memberi pengertian, kemudian sida-sida rindu. Filipus siap memberi pengertian, tapi kalau sida-sida ini nggak rindu, nggak klop, ya, nggak klop. Semangat, sudah belajar, sudah buka Alkitab, sudah persiapan yang matang, tapi saya ngerumah nggak ada niat untuk ngerti, nggak klop. Tapi kalau yang mendengarkan itu rindu aku mengerti, kalau lawatan Tuhan terjadi, ya. Jadi sedang baca. Bagaimana Bapak Ibu di rumah baca Alkitab? Ada yang tidak ngerti? Kalau nggak ngerti bisa tanya. Seringkali dilemparkan, ada yang mau tanya, nggak ada yang tanya, karena nggak ngerti. Apa nggak mau mengerti? Nggak ingin mengerti. Lah bagaimana imannya bisa tumbuh? Iman itu timbul oleh pendengaran akan firman Allah. Kalau firman Allah nggak pernah didengarkan, bagaimana iman itu tumbuh? Makanya 40 tahun, 10 tahun, 20 tahun imannya tetap kerdil, nggak tumbuh. Karena ini loh, nggak pernah dengar firman Tuhan. Tiap hari kita perlu baca, untuk merenungkan siang dan malam. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, Yesaya, sida-sida ini membaca tapi nggak ngerti, dan kemudian karena nggak ngerti, maka dia bertanya, bagaimana saya bisa mengerti kalau nggak ada yang orang menjelaskan? Ya, kemudian, nah ayat itu berkata, Filipus segera ke situ dan mendengarkan sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kemudian mengertikan
Tuhan, apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada orang yang membimbing aku? Lalu ia meminta, sida-sida ini meminta Filipus naik dan duduk di samping. Monggo, pinara sini mas, tolong saya diajar. Ini loh lawatan Tuhan terjadi. Dan Tuhan mengutus Filipus menerangkan. Berbalik dari kitab Nas yang dibaca oleh sida-sida, Filipus memberitakan Injil. Ada celah untuk memberitakan Injil. Puji Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku, sehingga sida-sida ini mulai mengerti. Selanjutnya ayat 32 sampai 40. Silakan dibaca. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba yang dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Amin. Kita melihat ketika Filipus sudah menyampaikan berita Injil dan orang ini bertanya, tentang siapa kitab ini berbicara, tentang orang lain atau tentang siapa? Dan Filipus menjelaskan, ini Mesias, ini Yesus Kristus. Dan kemudian dia berkata, aku percaya, ya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak. Tanpa diminta oleh Filipus, sida-sida dia berkata, apa halangannya kalau aku dibaptis? Dan kemudian dia turun dari kereta, ada kolam, dan dia dibaptis. Nah, saudaraku, kita melihat di sini sida-sida ini dilawan oleh Tuhan. Dia sudah beribadah dengan agama Yahudi, tapi dia belum ngerti tentang Mesias. Dan sebab itu dituntun oleh Tuhan melalui Filipus untuk dia kenal siapa Mesias itu yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Puji Tuhan, saudara dan saya sekarang sudah mengerti siapa Mesias itu. Kalau sudah saudara percaya, saudara sudah percaya dan mengikut dia, ikuti dengan sungguh-sungguh. Rindukan firman-Nya ini loh, kesungguhan iman kita, pertumbuhan iman kita ketika kita haus dan lapar akan firman Allah. Bukan karena lamanya kita datang kepada Tuhan, lamanya kita percaya, lamanya kita sudah dibaptis, bukan. Tapi apakah kita haus akan kebenaran itu tiap hari? Haleluya. Dan ketika sida-sida ini haus mengerti untuk firman Tuhan bagaimana, dan Tuhan kirim Filipus sehingga sida-sida ini mengerti, dan kemudian dia percaya, Mesias Yesus Kristus. Aku percaya. Apa halangannya kalau aku dibaptis? Dan kemudian dibaptis. Dan sida-sida itu merasa sukacita. Kita melihat Filipus
Ketika sudah selesai membaptis sida-sida, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Filipus diangkat oleh Tuhan, dipindah ke Asdod. Tiba-tiba hilang. Kalau saudara jadi sida-sida, bagaimana? Nanti mau mau. Jangan-jangan itu wong. Tetapi kita melihat bahwa sida-sida itu berjalan dengan sukacita. Orang yang benang di wong itu mau, ya, tapi meluap sukacita melimpah ketika dia memasukkan Yesus sebagai anak Allah itu di dalam hatinya. Ini yang penting. Kita bukan cuma percaya, tahu dari jauh Yesus, aku percaya engkau anak Allah, tapi tidak memasukkan Yesus di dalam hatinya. Nggak ngaruh. Dari perubahan hidup kita enggak ngaruh. Tapi percaya Yesus, masukkan Yesus di dalam hatimu untuk memimpin seluruh hidupmu. Bukan kita yang menjadi raja memimpin diri kita, tapi Yesus yang memimpin kita melalui firman-Nya. Itu loh yang penting, saudara, ya. Makanya kalau nggak ngerti tanya, baca Alkitab, catat. Kalau nggak ngerti, aku mau tanya. Haleluya. Ada wadah setiap Jumat. Ini bukan untuk pelayan-pelayan, tapi untuk umum. Kita bisa menyembah, kita melatih diri kita menyembah, kita melatih untuk membaca, mengulas kembali. Dan kalau tidak mengerti, kita bisa tanyakan untuk bisa diterapkan dalam langkah kita sehari-hari. Dan dari sini akan terjadi lawatan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan sida-sida ini penuh dengan sukacita. Kita melihat Filipus setelah tadi sudah melayani dengan Simon tukang sihir, ya. Kemudian dari Simon tukang sihir sudah dilayani oleh Filipus. Filipus disuruh ke jalan yang sunyi, ketemu dengan sida-sida. Dari sida-sida Filipus diangkat pindah ke Asdod. Melelahkan. Melayani Tuhan itu melelahkan. Bagaimana? Apakah kita perhitungan? Tuhan bukan cuma lelah, tapi Tuhan menderita, bahkan sampai mati. Ini yang menjadi tolak ukur kita, ya. Jangan sampai kita baru sakit saja, aduh Tuhan sudah bersyukur sama Tuhan. Kita baru menderita sedikit, ya. Kita sudah bersyukur, ikut Tuhan itu tidak mulus. Justru penderitaan demi penderitaan. Dari situ Tuhan mau memperlihatkan kuasanya, sehingga kuasanya itu bisa menumbuhkan iman. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan saudaraku, peristiwa lawatan Tuhan terhadap sida-sida ini membuktikan bahwa Tuhan itu memandang dari surga. Tuhan memandang apakah ada anak manusia, apakah ada jemaat GBT Banyumas ini yang merindukan seperti sida-sida mengerti, rindu untuk mengerti firman Tuhan. Kalau ada yang rindu mengerti, maka Tuhan akan utus orang-orang untuk bisa menjelaskan. Haleluya. Sehingga kita makin terbelalak mengerti, oh itu toh firman Tuhan. Oh itu toh isi hati Tuhan. Aku mau belajar mengerti. Haleluya. Jadi jangan sampai kita cuma setia tapi nggak ngerti apa-apa. Haleluya. Kita akan tetap lapar. Dan kelaparan jiwa itu tidak akan pernah dirasakan kalau tidak diperhatikan. Kalau diperhatikan baru terasa. Terasa lapar. Dan kalau saudara merasa lapar jiwamu, tekuklah lututmu. Tuhan, aku ingin mengerti tentang Engkau. Tuhan tidak akan tinggal diam, karena Tuhan itu memandang dari surga ke bawah. Lihat pribadi-pribadi yang rindu dan haus akan Tuhan. Haleluya. Dan kalau Tuhan bekerja, itu waktunya tepat. Ketika sida-sida masih jauh, Tuhan sudah mengutus Filipus
Sampai pada di tempat jalan yang sunyi, Sida-sida ada, Filipus ada di jalan yang sunyi. Tuhan yang atur semuanya itu, sehingga akhirnya terjadi lawatan Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kalau kita ingin dilawat Tuhan, miliki kerinduan lebih dulu, maka Tuhan akan kirim orang-orang yang bisa menjelaskan. Bukan hanya orang-orang, tapi peristiwa itu bisa menjawab kita. Ya? Peristiwa yang kita lihat itu bisa menjelaskan kepada kita, bisa membenarkan mata kita. Oh, ternyata begitu. Ya? Macam-macam yang Tuhan bisa pakai untuk menjelaskan kepada kita ketika kita rindu dan haus akan firman Tuhan, dan lawatan Tuhan akan terjadi. Hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Rindukan Tuhan, taruh Dia di hati. Aku rindu firman untuk mengubah, jamah, mengubah, memulihkan. Ini yang penting, saudaraku. Kita ikut Tuhan itu perubahan ini loh yang penting. Bukan cuma mujizat, sakit sembuh, tidak ada jadi ada, masalah terselesaikan. Bukan itu mujizat, tapi mujizat lawatan Tuhan ada perubahan. Dalam hidup kita, dalam mengiring Tuhan, ada perubahan. Makin mengenal Tuhan, makin mengerti firman Tuhan. Ini yang penting. Haleluya. Kalau selama bertahun-tahun kita masih nggak ngerti, itu patut ditanyakan. Apakah kita sungguh-sungguh percaya Tuhan? Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama.